Halo pemirsa KC Media dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Mufti Alfarobi bisa hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program edisi Edukasi Vokasi. Hari ini kita bersama dua narasumber. Yang pertama yaitu Ketua Program Studi D4 Teknik Sipil Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir bersama saya ada Ibu Satriana Fitri STMT. Halo Ibu. Halo Mas. Apa kabar Ibu? Baik sekali. Sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di samping Ibu Satriana sudah hadir Ibu Yuniar Safitri selaku Mitra Dudi dari Prodi D4 Teknik Sipil dari PT Raflindo Jaya Mandiri. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat, selamat datang di Universitas di Surabaya, khususnya di program vokasi ya Ibu. Baik, kita akan berbincang bersama dua narasumber ini terkait program studi D4 Teknik Sipil. Nah, nanti Bu Yuniar Safitri akan menjelaskan teknik sipil dari sudut pandang praktisi itu seperti apa. Dari sudut pandang akademisi yang akan dijelaskan oleh Bu Satriana Fitri. Nah, Bu Satriana, beberapa orang masih menganggap bahwa teknik sipil ini hampir sama dengan arsitektur. Nah, sebenarnya garis besarnya itu seperti apa sih Bu yang dipelajari di teknik sipil sehingga membedakan dengan arsitek? Iya, terima kasih untuk salamnya dari Mas Mufti dan Bu Fitri. Begini, jadi untuk teknik sipil sendiri itu mahasiswa akan lebih mempelajari tentang perencanaan, kemudian konstruksi bangunan itu sendiri seperti apa, lalu bisa dalam pengawasan dan lain-lain. Tetapi kalau di dalam arsitek itu biasanya mendesain bangunan itu sendiri. Jadi termasuk di dalam interiornya itu kalau arsitek itu saja. Berarti kalau teknik sipil lebih ke konstruksi. Iya, konstruksinya. Kalau arsitek desainnya. Iya, benar. Garis besarnya seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau prospek lulusan dari Prodi D4 Teknik Sipil ini seperti apa yang ada di program vokasi UNESA? Nantinya mahasiswa ini kalau sudah menyelesaikan perkuliahannya di vokasi di bidang teknik sipil ini, nanti dia akan bekerja di kontraktor, kemudian konsultan, bisa jadi dosen juga, kemudian banyak lah Mas, gitu. Lulusan dari SMA atau SMK yang bisa mengambil Prodi D4 Teknik Sipil ini dari lulusan apa saja Bu? Yang linear dengan keilmuannya? Kalau untuk lulusannya itu yang bisa masuk ke perguruan tinggi jurusan D4 Teknik Sipil ini diutamakan untuk yang dari SMK jurusan bangunan. SMK jurusan Iya, bangunan. iya. Kalau yang sekolah menengah atas? Kalau sekolah menengah atas itu biasanya agak sedikit tidak linear ya, agak sulit nantinya. Karena nanti kan di teknik sipil ini sendiri butuh kekhususan sendiri dan banyak praktikumnya di sini. Itu aja. Berarti harus punya dasar sebelum masuk di jurusan atau prodi D4 Teknik Sipil ini. Iya, bisa saya tambahkan juga nanti kalau misalkan dari SMA itu lebih condongnya lebih baiknya mereka mengambil jurusan sarjana atau S1 Teknik Sipil. Itu pasnya, itu saja. Baik. Nah, seperti apa pandangan teknik sipil dari sudut pandang seorang praktisi? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yuniar Safitri. Setelah ini, jangan kemana-mana. Gimana ya cara sinkronis video dengan feed lagu cuma pakai smartphone? Easy banget dong! Yuk kita belajar sinkronis video pakai aplikasi VN di kelas tutorial. Pilihan footage tersebut akan berada di timeline video yang kemudian dapat kamu sesuaikan durasi atau transisinya dengan bit. Caranya, kamu bisa trim atau split footage video dengan memperhatikan mark bit yang ada. Gunakan garis tengah timeline sebagai acuan untuk menyesuaikan mark bit dengan footage video.
Masih dalam program edisi edukasi vokasi. Tadi di segmen 1 kita sudah membahas mengenai program studi D4 teknik sipil ya. Sekarang kita akan membahas sudut pandang yang lain. Ya, sudut pandang dari seorang praktisi memandang teknik sipil itu sendiri. Seperti apa Ibu Fitri? Terima kasih Mas Mufti ya. Teknik sipil ini profesi yang sangat menarik menurut saya. Karena profesi yang dimana nanti ini tidak akan tergesa oleh zaman. Jadi inovasinya akan terus mengikuti perkembangan zaman dan terupdate ya pasti begitu. Dan kita tahu bahwa di era industri informasi seperti ini ada 3 pendidikan yang wajib kita geluti ya, yang wajib kita miliki. Yang pertama adalah pendidikan akademisi, yang kedua adalah pendidikan profesional, yang ketiga adalah finansial. Dan ini adalah 3 rangkaian pendidikan yang memang wajib kita miliki saat ini, gitu. Nah, untuk prakteknya Bu, di dunia industri, di dunia kerja, teknik sipil itu nanti seperti apa Bu? Dari PT Raflindo Jaya Mandiri sendiri. Iya, baik. Teknik sipil ini ke depannya Pak, tergantung dari keahlian dia apa. Jadi kalau di dunia konstruksi ini kan ada beberapa bidang Mas ya. Nanti dia spesialisnya di desainernya. Desainernya untuk desainnya konstruksi bangunan gedungnya, ataukah nanti di manajemen konstruksinya, atau bisa jadi nanti di beberapa di K3-nya atau di manajemen resikonya. Ada beberapa hal yang mungkin kita nanti tergantung dia keahliannya di mana. Karena ketika dia bekerja di lapangan menyesuaikan dengan keahlian dia apa begitu. Berarti lingkup teknik sipil sendiri itu tidak hanya sempit seputar konstruksi saja ya Bu? Sangat luas. Berarti sangat luas. Ada beberapa ilmu-ilmu yang dipelajari juga di situ, sehingga ketika lulus bisa ditempatkan di divisi-divisi yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, bentuk kerjasama antara D4 Teknik Sipil dan juga PT Raflindo Jaya Mandiri seperti apa? Baik, mungkin kami bisa kemarin disampaikan juga untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar langsung praktek di lapangan. Sebetulnya konstruksi ini seperti apa atau prosesnya begitu. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan manajemen yang harus disiapkan apa saja, mulai manajemen resikonya, kemudian manajemen keuangannya. Mungkin ada beberapa tinggal menyesuaikan kebutuhan siswa seperti apa begitu. Nah, salah satu keunggulan mungkin dari D4 Teknik Sipil ini adalah menjalin kerjasama. Selain itu apa saja Ibu keunggulan dari prodi D4? Nantinya mahasiswa yang sudah lulus ini nanti bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. Misalkan kalau di teknik sipil ya ahli di bidang konstruksi, ahli di bidang K3 konstruksinya itu. Berarti selain mendapatkan ijazah dan gelar akademik STR ya Bu, ada sertifikasi khusus untuk para lulusan dari prodi D4 Teknik Sipil. Jadi sudah membuka wawasan kita semua mengenai D4 prodi Teknik Sipil ini ya untuk pemirsa KC Media. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol lebih jauh bersama Ibu Fitri dan Ibu Satriana setelah ini di segmen 3. Jangan kemana-mana. Berapa lama sih Mas sudah menjalin hubungan bersama? 15 ya? 15 tahun. Oke, mari kita buktikan dengan chemistry test. First meet kalian di mana? Kapan nggak nih? Nggak usah. Lengkap nih bos, bisa bos. Kok salah? Kok nggak salah? Loh, kan ketemu deh nyemur. Ini alam semesta, ini ayang semesta ini. Selanjutnya, sebab terakhir pasangan kalian marah apa? Mau berangkat ke sini, marah kenapa? Ini mau ngajak cowok lain. Enggak.
Masih bersama saya Mufti Al-Farabi tentunya di sini di program edisi Edukasi Vokasi. Masih bersama Ibu Satriana dan juga Ibu Fitri dari PT Raflindo Jaya Mandiri selaku Mitra Dudi dari program studi D4 Teknik Sipil. Saya ke Bu Satriana dulu. Ibu sebagai seorang akademisi, bagaimana pandangan Ibu mengenai perkembangan program vokasi di Indonesia ke depannya? Seperti apa, Bu? Terima kasih. Saya kira program vokasi di Indonesia ini kedepannya sangat pesat, berkembangnya cepat, dan dibutuhkan lulusan-lulusan dari beberapa jurusan di bidang vokasi. Karena mengingat Prodi D4 Teknik Sipil sendiri, vokasi itu juga akan berpengaruh untuk berkembangnya infrastruktur di Indonesia, karena Presiden sendiri juga membentuk atau membuat jalan-jalan tol seperti itu contohnya. Itu saja, Mas. Yang notabene membutuhkan keilmuan teknik sipil di situ Iya, ya, Bu. benar. Baik, nah dari Ibu Fitri, apa harapan Ibu mengenai kerjasama yang terjalin antara D4 Prodi Teknik Sipil dan juga PT Raflindo Jaya Mandiri ini, Bu? Baik, Mas. Harapan kami sebagai seorang praktisi, mudah-mudahan nanti di kedepannya nanti UNESA mampu mencetak lagi lebih banyak lagi para profesional-profesional di bidang teknik sipil yang itu akan menjadi kebutuhan kami di lapangan, karena ke depan kita dunia usaha, dunia bisnis sangat membutuhkan orang-orang yang profesional, baik secara akademisi dan mereka juga harus punya sertifikasi yang tentunya ya, begitu, yang mungkin punya pengalaman yang lebih bagus lagi begitu. Ya, jadi selain ijazah akademis ada sertifikasi yang di bidang kompeten di bidang teknik sipil, ya. Baik, benar. closing statement dari Bu Satriana untuk para mahasiswa maupun calon mahasiswa yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan di program studi D4 Teknik Sipil ini. Silakan Ibu Satriana. Terima kasih Mas Mufti. Mari bergabung di Prodi D4 Teknik Sipil Vokasi UNESA untuk membangun negeri Indonesia semakin maju dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Satriana, terima kasih Ibu Fitri. Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus terjalin dan Prodi D4 Teknik Sipil dapat melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten baik di bidang akademik maupun praktik di lapangan. Ya. Terima kasih pemirsa KC Media. Itu tadi episode edisi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mufti, pamit undur diri. Sampai jumpa. KCTV.